Assalamualaikum semuanya teman-teman. Kali ini izinkan saya mau share tentang cerita pengalaman pribadi saya yang mungkin ini biasa aja atau mungkin harapan saya berguna buat kalian semuanya. Jadi di halaman ini tuh teman-teman bisa lihat juga tulisan yang saya tulis tahun 2018. Saya bacain dulu. Butuh waktu 10 tahun bagi saya untuk memahami teori-teori The Secret. Bahwa ada hukum tarik-menarik, ya 10 tahun, 2008 sampai 2018. Teori-teori yang keras, dan saya memaksakan dengan keras agar semua bisa terbukti. Jadi keras sekarang menurut saya tuh kayaknya mungkin gak ya gitu kan. Butuh energi, waktu, dan keyakinan luar biasa bagi saya untuk membuktikannya. Dalam kesadaran saya kali ini, entah kali keberapa, namun ini adalah titik pencapaian tertinggi dalam sejarah penerapan ilmu The Secret saya. Bagaimana tidak, saya sudah sering mempraktekkan, terbukti berhasil, namun saya kadang-kadang lengah. Karena gini nih ceritanya, kenapa bisa nulis begini. Banyak pengalaman saya tuh udah membuktikan teori-teori The Secret. Tapi kan kadang-kadang nggak di semua hal gitu saya terapin. Terus tadi lanjut ya. Bagaimana tidak, saya sudah sering mempraktekannya, terbukti berhasil namun saya kadang lengah. Kali ini saya ingin membagikannya kepada orang-orang di luar sana yang juga sang pemimpi seperti saya. Di Selarinai 8 Desember 2018. Gak tahu nih kenapa puitis banget. Di Selarinai itu mungkin lagi gerimis, mungkin hujan panas atau gimana, lupa. Pokoknya jadi tulisan ini saya tulis waktu itu di tanggal 8 Desember 2018. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu. Dan waktu itu saya gak berani buat share cerita ini atau tulisan ini karena ketakutan saya untuk posting sesuatu di media sosial tuh kayaknya takut gitu. Takut dihujat mungkin lebih tepatnya. Takut dengan pendapat orang yang mungkin mikir, ih apaan gak penting banget gitu. Nah teman-teman, jadi saya tuh suka baca buku apa aja sebenarnya. Dan salah satu buku yang saya suka tentang pengembangan diri, itu ada satu buku, judulnya tuh Your Life Only a Gazillion Times Better. Jadi secara keseluruhan tuh isinya tentang gimana sih biar hidup kita tuh jauh lebih baik gitu. Nah yang di halaman ini saya tulis catatan saya Desember 2017. Jadi ini review bukunya di halaman 4 itu jadi ada judulnya tuh seperti apa diri saya, bab itu ya. Bab itu judulnya seperti apa diri saya. Nah di bab ini jadi ada pilihan banyak nih seperti apa diri saya secara fisik, saya ini langsing, gendut atau apa gitu. Banyak deskripsi yang menantang kita untuk mengisi atau memilih deskripsi itu dengan cepat sesuai dengan kondisi yang kita sedang rasain gitu saat saya menulis itu. Jadi teman-teman lihat lucu kali ya dan agak lebay. Jadi keyakinan saya pada waktu itu adalah secara fisik saya tuh langsing. Lebih tepatnya kurus banget, bukan langsing. Terus saya lesu karena emang kayak bawaannya males, mager gitu. Sampai sekarang kalau itu. Berat badan belum ideal. Nggak ideal banget karena masih cungkring banget ya. Tidak fashionable. Kurang atau nggak modis. Sama sekali nggak modis karena saya adalah orang yang biasa aja, suka ngelihat orang-orang yang cantik. Bisa ya cantik gitu, pakai bajunya bagus dengan warna-warna yang macem-macem lah pokoknya. Sementara saya sukanya pakai celana jeans, terus pakai baju kaos, kalau bisa jilbaban, udah gitu. Terus fisik saya lemah, tuh diulang lagi, fisik saya lemah, kurang makan buah dan sayur, tidak sukses, cantik. Di situ ada pilihan tidak sukses dan saya merasa tidak sukses. Jadi saya tulisin dan cantik. Ya biasalah ya, semua wanita menganggap dirinya cantik. Terus secara emosional
Saya pesimis, pendirian gampang berubah banget. Maksudnya tuh bukan pendirian gampang berubah, hari ini bilang enggak atau itu bilang iya, bukan begitu ya. Maksudnya pendirian saya gampang berubah karena saya ngerasa cepet iba orangnya. Jadi kalau misalkan saya bilang enggak, tapi ketika orang dalam satu kondisi, saya tadinya bilang tidak, tapi seseorang dalam kondisi tersebut mungkin memberi penjelasan atau apa yang meminta saya untuk berubah pikiran, saya cepat berubah pikiran gitu. Mudah stres, mudah bergaul, merasa bersalah. Saya orangnya gampang merasa bersalah kalau ada apa-apa. Tadi salah ngomong kayak, aduh nggak enakan gitu. Kurang percaya diri, kesepian, gelisah, takut, hidup di masa lalu, rendah diri, tidak tenang secara emosional. Karena yang di buku itu banyak, jadi saya pilih cepat-cepat yang sesuai dengan kondisi saya pada saat itu adalah ini. Secara intelektual saya tajam, tertantang, pintar, kepedean ini. Di atas rata-rata, ingin tahu, malas, tetap malas. Tidak fokus, gemar membaca buku, tanpa tujuan mengambang. Itulah diri saya tahun 2017. Nah, kesimpulannya nih ada nih, kesimpulannya sisi positif saya apa, sisi negatif saya apa, dan saya ingin gimana nih di masa yang akan datang. Dan ada satu kolom lagi, saya ingin lebih gimana nih gitu. Terus di situ, di dalam buku itu kita menulis sebuah keyakinan dari kondisi kita yang tadinya itu kita diarahkan untuk menulis keyakinan yang baru tentang diri kita. Jadi ada beberapa hal yang saya dapat dari situ, saya tuliskan kembali. Saya pengennya begini, saya pengennya begitu, saya pengennya begini, saya pengennya begini. Saya akan datang tuh, saya pengen diri saya lebih baik, harus begini, ada gitu. Oke, itu hanya salah satu buku yang jadi referensi saya waktu itu, tapi banyak buku sebenarnya, bukan hanya buku itu aja. Terus banyak kan teori-teori The Secret. Saya juga nggak baca itu aja dari teori The Secret-nya, tapi saya juga baca buku Quantum Ikhlas. Terus banyak yang pendekatannya lebih ke agama gitu ya, lebih ke mendekatkan diri kita sama Allah gitu. Kenapa sih alasannya begini, kenapa sih ada ini, karena hal ini diciptakan atau ketetapan Allah tuh emang harus kayak gini. Banyak lah pokoknya. Terus saya menulis kembali sesuai dengan apa yang saya pelajarin, saya praktekin. Dan alhamdulillah beberapa aja contoh yang kalau bahasa kitanya tuh beberapa doa yang udah Allah kabulkan gitu. Tapi dengan teori, kalau secara teori The Secret, jadi kita tuh merasa bahwa apa yang kita inginkan sudah benar-benar tercapai pada saat ini. Kita merasakan tuh apa yang kita mau, kita udah dapet, kita bersyukur untuk itu. Nah, sedangkan kalau pendekatannya secara agama, menurut pemahaman saya ya teman-teman, jadi kita berdoa itu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan kabulkan doa-doa kita ketika kita yakin gitu. Allah akan kabulkan, Allah akan berikan, atau Allah nggak berikan yang sesuai dengan harapan kita, tapi Allah memberikan yang lebih baik gitu. Ini ada satu halaman yang saya tulis juga di buku catatan saya. Saya tulisnya tanggal 2 Agustus 2020. Jadi saya tulis ini tadi dengan teori The Secret tadi dan keyakinan bahwa Allah akan kabulkan permintaan saya gitu kan, ataupun dengan keyakinan Allah pasti kasih yang terbaik buat saya gitu. Isinya nih lebih kurang gini. Alhamdulillah ya Allah, saat ini saya senang saya lulus tes SKB. Pada saat saya menulis ini, saya tuh belum tes SKB. Jadi saya ikut tesnya PNS dan belum melakukan tes SKB. Tahap kedua, lulus PNS di Seluma dengan nilai yang bagus. Di saat yang bersamaan, saya juga lulus sebagai karyawan tetap di LPM UKP. Nah, pada saat yang bersamaan, sebelum saya melakukan tes itu, jadi di kantor tuh kita ada
udah ada kabar bahwa akan dilakukan rekrutmen untuk karyawan tetap gitu di kantor pusat. Jadi saya juga menuliskan itu. Saya menjadi analis LPM UKP. Nah, sebelumnya saya tuh juga menulis ini pada saat sebelum saya ikut tes untuk analis pendamping, dan alhamdulillah waktu itu saya lulus juga analis pendamping dengan nilai terbaik. Alhamdulillah ya Allah, itu isinya kira-kira. Dan alhamdulillah yang saya tuliskan pada saat itu hasilnya tuh pengumumannya tes tanggal 30 Oktober. Pengumuman tes itu tanggal 30 Oktober. Ya, dan alhamdulillah Allah kabulkan doa-doa saya. Teman-teman, itu aja dulu yang mau saya share. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin sedang punya mimpi, harapan, atau cita-cita yang ingin dicapai. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi tentang bagaimana caranya. Mungkin teman-teman punya cara-cara yang lain mungkin, dan menganggap ini rada aneh. Saya mohon maaf kalau nggak berkenan. Itu aja dari saya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa saya punya ketakutan yang cukup besar buat membagi cerita-cerita saya sebenarnya. Tapi saya rasa kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Kalau saya takut tentang tanggapan orang, ya gimana mau ngelakuin sesuatu gitu kan. Insya Allah mungkin kalau teman-teman berkenan juga, mungkin akan ada cerita-cerita selanjutnya dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.